Nyala-nyalai pemandangan. Ini ke atas gitu berarti. Ya. Enak ya. Sip. Sip ya. Alhamdulillah. Wes. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال لمقتح مولاي صل وسلم دائما أبدا على وخير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'nim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian melanjutkan dengan ngaji bareng. Mudah-mudahan dengan berkah kita hadir di masjid ini untuk sholat berjamaah dan juga niat kita untuk mengaji bareng, mudah-mudahan hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang syarat sahnya sholat, dan yang kita bahas baru yang poin pertama, di mana yang pertama di antara syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas. Ini sudah kita bahas, cuma review sedikit bahwa hadas di sini ada dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil contohnya buang angin, BAB, BAK. Kalau hadas besar seperti junub, haid, nifas dan lainnya. Jadi harus dalam keadaan suci
dari hadas tadi, baik hadas kecil ataupun hadas besar, dan ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas solati, apabila kalian hendak mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, maka basuh wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, basuh kedua tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kedua kaki kalian sampai mata kaki, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian dalam keadaan junub maka bersucilah, atau maksudnya adalah mandi. Jadi di sini jelas kalau kita mau sholat dalam keadaan hadas kecil maka kita diperintahkan untuk berwudu, sedangkan kalau misalkan kita dalam keadaan hadas besar maka kita diperintahkan untuk mandi wajib. Dan tentang hadis-hadisnya sudah saya sampaikan kemarin. Salah satu hadisnya adalah la yaqbalullahu salatan illa bituhur, Allah tidak akan menerima solat yang dikerjakan tanpa bersuci sebelumnya. Jadi bersuci dari hadas itu termasuk syarat sahnya solat, termasuk solat jenazah, meskipun tidak seperti solat pada biasanya, tidak seperti solat 5 waktu atau solat sunnah lainnya, hanya 4 takbir, maka tetap harus kondisi punya wudhu atau suci. Termasuk juga sujud syukur, juga sujud tilawah, juga wajib dalam keadaan suci. Makanya sempat saya singgung kemarin, kalau misalkan pemain sepak bola kok tiba-tiba habis nyetak gol sujud, maka itu bukan sujud syukur. Kalau memang dia tidak punya wudhu, itu hanya selebrasi saja. Kalau memang mau sujud syukur, maka siapkan keran, habis nyetak gol langsung mendekat ke keran, wudhu dulu, pakai sarung, langsung sujud syukur, baru terpenuhi syarat-syaratnya, baru yang seperti itu disebut sujud syukur. Yang kedua, nah sekarang kita masuk ke yang kedua yang belum kita bahas. Yang kedua adalah suci dari najis, suci dari najis. Wa taharatun najasi alladzi la yu'fa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Jadi kalau kita mau sholat maka kondisi kita itu harus suci, dan yang suci itu apa saja? Yang suci itu adalah pakaiannya, juga badannya, juga tempatnya, semuanya harus dalam keadaan suci. Jadi kalau misalkan kita kok tidak suci alias ada najis dari satu yang ketiga ini, baik badan, pakaian atau tempat, maka bisa menyebabkan sholat kita tidak sah. Dan ini berdasarkan dalil dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Dan yang kita perlu ketahui, kalau kita berbicara tentang najis, kita kalau menyentuh najis itu enggak dosa. Jadi berbeda dengan ketentuan najis pada agama-agama samawi sebelumnya, di mana kalau agama-agama samawi sebelumnya itu mengharamkan umatnya bersentuhan dengan benda-benda najis, sulit. Kalau dalam syariat Islam, seorang muslim tidak berdosa bila tersentuh najis, atau menyentuh dengan sengaja, itu enggak berdosa. Sedangkan kalau dalam agama Yahudi misalkan, itu Allah menentukan ketentuan yang amat keras tentang masalah najis. Ketentuannya diantaranya adalah jika pakaian terkena najis, maka pakaiannya tidak bisa lagi disucikan selama-lamanya. Itu kalau agama-agama yang lain. Jadi pakaiannya itu harus dibuang. Kalau tidak dibuang, maka bagian yang terkena najis harus dirobek, kemudian ditambal dengan kain baru. Jadi nggak ada mensucikan seperti najis mutawassithah, najis mukhaffafah, najis mughalladah, nggak ada. Kalau nggak dibuang pakaiannya, ya dipotong bagian yang terkena najis, ditambal dengan kain yang lain. Dan seandainya najis itu tersentuh dengan badan, maka kulitnya itu harus dikelupas. Lantaran benda yang terkena najis tidak bisa selamanya disucikan. Dan ini terdapat dalam kitab Fiqhul Hayah. Ini sumbernya di situ. Sedangkan kita umat Islam
Beda dengan yang tadi. Kita tidak diharamkan untuk bersentuhan dengan benda-benda najis, mau disentuh sengaja ataupun tidak sengaja, asalkan bukan sedang menjalankan ibadah ritual yang membutuhkan kesucian. Yang penting kita nggak dalam keadaan sholat misalkan, maka aman. Mau disentuh sengaja ataupun tidak sengaja nggak apa-apa. Dan profesi sebagai petugas kebersihan jadinya itu menjadi halal kalau dalam agama kita, agama Islam. Meski setiap hari harus bersentuhan dengan najis, sedot WC, orang-orang yang biasanya bersih-bersih biasanya bersentuhan dengan najis. Jadi kita nggak bisa membayangkan nanti gimana cara bersucinya orang-orang yang agama sebelum-sebelumnya. Nggak usah kita bayangkan. Yang penting kita amalkan apa yang kita lakukan sekarang, kita agama Islam, ya kita amalkan apa yang ada dalam agama kita. Begitu juga dengan orang muslim yang bekerja sebagai penyembelih hewan, di mana darah itu najis, jadi aman. Bisa kita bayangkan kalau agama yang lain dia itu harus pakai apa, pelapis dan lain sebagainya. Saking sulitnya agama mereka. Makanya ada istilah kalau dalam Islam itu adalah agama yang mudah. Tapi ingat, jangan dimudah-mudahkan. Oh, kan gampang agama itu, jangan dipersulit. Maksudnya apa? Ada ketentuannya dan perlu kita punya ilmu tentang ketentuannya itu. Tentang sholat, ya ada ketentuannya. Tentang memberi nama, ada ketentuannya. Jadi jangan sembarangan kalau kita ngasih nama anak kita itu, kalau bisa ada arti atau makna. Supaya apa? Nama yang kita berikan kepada anak kita itu menjadi doa. Kemarin itu saya membahas tentang nama Muhammad. Siapa yang memberi nama Muhammad kepada Nabi Muhammad? Siapa Pak yang memberi nama? Yang memberi nama Muhammad kepada Nabi kita itu siapa? 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 Abdul Muttalib, kakeknya. Jadi yang memberi nama adalah Abdul Muttalib dengan tujuan apa? Tujuannya supaya nanti cucuku, kata Abdul Muttalib, menjadi orang yang dipuji baik di langit ataupun di bumi. Padahal pada waktu itu kaum Arab itu tidak ada sedikit pun yang punya nama Muhammad. Biasanya namanya Harith, Abdul Manaf. Jadi nggak ada sedikit pun yang namanya Muhammad. Cuma pada waktu itu Abdul Muttalib memberi nama Muhammad dengan tujuan apa? Supaya nanti cucuku, kata Abdul Muttalib, menjadi orang yang dipuji di langit ataupun di bumi. Dan ternyata benar, doanya Abdul Muttalib terkabul. Rasulullah SAW termasuk orang yang dipuji atau di langit ataupun di bumi. Makanya kita kalau mau ngasih nama, ya cari, kalau dikasih di depannya Muhammad siapa, Ahmad siapa. Atau kalau mau pakai Asmaul Husna boleh, dengan syarat ada kata Abdulnya. Misalkan pakai Aziz, Abdul Aziz. Pakai Rahman, Abdur Rahman. Pakai kata Allah, Abdullah. Jadi jangan sembarangan kita mencomot mentang-mentang ada bahasa Arabnya, ya, kemudian kita pakai. Contoh apa? Tony misalkan. Siapa namamu? Tony. Nama lengkapnya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Panggilannya Tony. Kan nggak bener, ya. Supaya apa? Maknanya benar dan menjadi doa bagi kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu dikatakan idza asaba thawba ihdakunna damah minal haidati faltuqrishu thumma litandahu bima'in thumma litusalli fihi. Apabila pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid itu najis, hendaklah dia mengeriknya kemudian membasuhnya dengan air, setelah itu ia boleh mengenakannya untuk sholat. Artinya kita itu memang harus dalam keadaan suci, baik pakaian, badan kita, tempat kita sholat. Dan disesuaikan najis apa yang misalkan kita kena. Misalkan kalau najis mutawassitoh berarti najis sedang. Najis sedang itu cara menyucikan dengan cara
kita bersihkan, kita sucikan sampai hilang bau, warna dan rasanya. Misalkan ada kencing di rumah kita, itu jangan sampai langsung kita ambil pel, kemudian kita pel, itu najis semuanya itu lantai itu. Jadi kalau ada kencing, jangan langsung ambil pel terus kita langsung lap atau pel, itu jadi nyebar. Ketika sudah nyebar di rumah kita najis, kemudian kita wudhu, setelah keluar dari kamar mandi kita nggak pakai alas, langsung nginjek ke lantai yang najis tadi, maka kaki kita najis. Berangkat ke masjid, kemudian sholat, jelas berarti kondisi kita tidak dalam keadaan suci, maka sholatnya tidak sah. Makanya hati-hati ya, kalau rumahnya itu nggak jelas suci najisnya, maka lebih baik ada alas, misalkan sepatu, atau kok sepatu sih, apa, sandal dalam. Khawatirnya apa? Tidak suci daerah di dalam rumah kita. Makanya kalau ada kencing, misalkan ada di lantai rumah kita ada kencing, maka batasi kencingnya itu di mana. Karena kencing termasuk najis mutawassithah, maka caranya gimana? Hilangkan dulu ainnya. Ain itu bendanya itu dihilangkan. Cara ngilangkannya gimana? Ya dilap dulu. Setelah dilap, lap najis, dibuang lapnya atau dicuci. Pastikan ketika ngelap itu sampai hilang bau, warna, rasanya. Tapi karena caranya kita membersihkan atau menghilangkan bau, warna, rasanya itu dengan cara dilap, maka lantai masih najis. Buang, atau tisunya dibuang atau lapnya dicuci, tapi perhatikan lantai itu dalam keadaan najis. Biarkan lantai itu sampai kering. Kalau sudah kering, bendanya sudah tidak ada, maka najisnya berubah menjadi najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu najis tapi bendanya nggak ada, warnanya nggak kelihatan, baunya nggak kelihatan, rasanya juga nggak ada. Nah, ketika sudah jadi najis hukmiyah, maka tinggal jaryul ma'i, alirkan air di atasnya, maka baru itu menjadi suci. Caranya seperti itu. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba langsung disiram, sudah ada air kencingnya disiram, nyebar najis. Atau langsung ngambil pel, langsung dilap, dipel, najis menyebar. Bisa-bisa ya kita kalau misalkan keluar dari kamar mandi nginjek tempat-tempat yang najis, ya bisa jadi najis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi suci dari najis itu adalah syarat ibadah. Jadi wajib mensucikan diri dari najis pada badan, pakaian dan tempat jika akan melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Karena suci dari najis adalah syarat sah dalam sholat, di mana seorang tidak sah menjalankan sholat bila badan, pakaian atau tempat sholatnya tidak suci dari najis. La yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Nah, sekarang pertanyaannya, kita sudah selesai sholat, kemudian ketika keluar dari masjid baru tahu kalau di pakaian kita ada najis. Pertanyaannya, sholat diulang atau sudah sah? Habis sholat subuh, lah kita ngaji lagi garuk, loh kok ternyata di pakaian kita ada najis. Pertanyaannya, sholat yang baru kita lakukan diulang atau sudah sah? Ibu-ibu, kira-kira sah atau sudah sah atau diulang? Habis sholat baru kita tahu bahwa di pakaian kita atau badan kita ada najis. Sah atau diulang? Diulang kalau ada waktu. Berarti masih ragu-ragu ya. Kalau nggak ada waktu nggak usah gitu ya. Oh, nggak usah gitu ya. Jadi kalau habis waktunya nggak usah. Oh, enak ya. Buat agama sendiri aja Pak. Buat agama sendiri ya. Nah, ini yang kita bahas. Melihat najis di pakaian setelah selesai sholat, apakah harus diulang sholatnya? Ternyata ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, sholat tersebut batal, tidak sah
Karena batal dan tidak sah, maka wajib diulangi, dan pendapat ini disampaikan oleh Abu Qilabah dan Imam Ahmad, dan ini merupakan pendapat yang paling sahih dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, kok kita sholat kemudian selesai sholat kita melihat di pakaian kita ada najis, maka wajib diulang. Ustadz, kalau saya nggak tahu kalau ada najis, sah. Makanya kalau misalkan kita selesai sholat, nggak usah dicek-cek lagi, dicek, waduh ada, ngulang. Jadi kalau memang nggak tahu, aman. Tapi kalau kita tahu atau dikasih tahu orang lain, Pak, di sarungnya ada najis, ulangi. Pak, di tangannya ada cat tembok. Cat tembok itu berarti air wudhu tidak kena kepada kulit kita, diulangi. Berarti wudhunya tidak sah, otomatis sholat tidak sah. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib diulangi. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama seperti Ibnul Munzir, Ibnu Umar, Tawus, atau Salim bin Abdullah, Mujahid, dan yang lainnya. Jadi ada dua pendapat. Tapi karena kita bermadzhab Syafi'i, maka ketika kita selesai sholat dan melihat najis ada di pakaian atau badan, maka kita harus mengulangi. Dan ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Monggo. Ya. Waktu dulu saya seperti itu kan. Kalau kita tahu bahwa kita ada najis, yang saya bilang tadi, setelah waktu sholat itu berakhir, ya harus sholat itu tidak bisa pulang. Tapi begitu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ternyata ada najis, dia harus pulang. Itu satu saya dapat dari dulu yang saya pegang Terus yang kedua, masalah najis tadi yang dilakukan. Biasanya kalau kita punya bayi tadi ya, kalau menunggu kering tidak najis saja, kita harus melakukan kegiatan yang lain. Bilang pertama, menunggu kering sangat tidak praktis kalau menurut saya. Jadi yang biasa kita lakukan dan mungkin umum dilakukan bahwa kita lokalisir itu najisnya, kita lap, lapnya kita cuci, kita cucikan, kita lap lagi sampai 3 kali kan. Itu yang biasanya saya lakukan. Ya. Itu benar. Ya. Oke. Pertanyaan pertama tentang yang tadi. Jadi kesimpulan dari dulu-dulu, kalau waktunya sudah habis, maka ya sudah pemutihan, gak usah diulang, ya. Tapi kalau baru tahu kok ada najis, baru diulang. Itu pendapatnya sopo, Pak. Jadi kalau dalam pendapatnya Imam Nawawi yang ditulis dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, nggak ada aturan kalau waktu habis atau baru selesai dia tahu. Cuma dikatakan kalau tahu selesai sholat kok ada najis, wajib diulangi. Kok taunya nanti setelah masuk waktu yang lainnya, maka itu masuk qadha. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya mungkin itu mengetahui dengan pendapat mazhab yang kedua tadi, ya, yang mengatakan kalau sudah selesai tidak perlu diulangi. Wis, aman, nomor 1. Yang kedua adalah bayi ketika kencing, umumnya katanya maka dilap 3 kali. Dilap kencingnya, dicuci lagi, dilap lagi, dicuci lagi, dilap lagi, dicuci lagi. Bagaimana, apakah benar itu lantai tetap dalam keadaan najis? Kenapa? Cara mensucikan lantainya tidak tepat. Jadi najis nanti akan ada pembahasannya. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladhah. Mukhaffafah itu adalah najis ringan. Kenapa? Cara mensucikannya ringan. Contohnya apa? Mukhaffafah. Contohnya kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun, yang hanya minum
air susu ibu, ASI. Jadi saya itu berpikir sejak ada singkatan ASI itu berarti memang benar kalimat yang paling baku dan tepat itu memang ibu. Air susu ibu singkatannya pas, ASI. Coba pakai kata emak, air susu emak, asem, ya kan? Coba pakai kata umi, air susu umi, ngawur ya. Ngaji kok meso-meso, ya. Makanya nggak pas. Kalau mama, air susu mama, asma, lo kan nggak pas kan? Jadi setelah saya tahu singkatan ini, ternyata memang kata yang paling pas memang ibu. Jadi syaratnya itu, dan ini harus laki-laki. Kalau perempuan lahir langsung najis mutawassithah, lahir langsung najis mutawassithah, tapi ini usus laki-laki. Tapi kalau laki-lakinya itu sudah makan yang lain, ya, usia 1 tahun makanya sudah lontong balap, ya, itu langsung najis mutawassithah. Jadi ini hanya air susu ibu. Dan cara membersihkannya, kok kita sedang menggendong bayi laki-laki seperti syarat yang saya sampaikan, tinggal apa? Tinggal dipercikkan air, dialirkan air di bagian yang terkena najis, itu sudah suci. Jadi cara mensucikannya ringan sehingga disebut najis mukhaffafah. Ada yang kebalikannya, najis mughalladah, najis berat. Kalau najis berat dikatakan berat karena cara mensucikannya berat. Harus 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Kalau misalkan diganti dengan sabun, tidak bisa kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dikatakan tanah, ya tanah. Kalau langsung di air sungai, bisa, karena air sungai sudah bercampur dengan tanah, wis pasir, lengkap itu. Yang ketiga, ada najis mutawassithah. Ya, najis mutawassithah ini selain mukhaffafah, selain mughalladah, najis sedang. Najis mutawassithah ini ada 2. Ada najis ainiyah, ada bendanya. Ada najis hukmiyah, tidak ada bendanya tapi najis. Nah, cara mensucikan 2 najis mutawassithah ini dijelaskan oleh para ulama, seperti misalkan ada di dalam kitab Safinatun Najah. Contohnya apa najis mutawassithah? Kencingnya bayi, bukan yang bayi yang tadi, kencingnya bayi perempuan ada di lantai. Maka bagaimana cara mensucikannya? Hilangkan bau, warna dan rasanya. Betul, yang pertama dilap. 1, berarti tisu yang dipakai untuk ngelap kencing suci apa najis? Najis, dibuang. Diambil lagi, ambil tisu baru, dilap lagi sampai nggak ada bau, warna, rasanya. Mungkin dicampur air supaya nggak ada, dicampur sabun, najis semuanya itu yang dibuat lap. Pertanyaannya, lantainya suci atau najis? Najis, ya. Masih najis itu. Kenapa? Cara ngelapnya, cara membersihkannya dengan cara dilap. Supaya suci gimana caranya? Biarkan setelah tidak ada najisnya, biarkan kering. Boleh pakai kipas angin, boleh disebul, boleh pakai kipasnya sate. Kalau sudah kering, baru itu berubah menjadi najis hukmiyah. Ketika najis hukmiyah, maka tinggal jaryul ma'ih, ambil air 1 gayung, letakkan air itu di atas, dialirkan di atas najis yang dibatasi tadi, diletakkan saja, maka itu sudah berubah menjadi suci. Kalau cara yang tadi itu najis lantai itu. Kalau lantainya najis, kita habis wudhu sedangkan badan kita basah, kesentuh kepada benda yang najis, maka najis itu berpindah ke badan kita sehingga badan kita menjadi najis. Tapi kalau sama-sama kering, lantai kering tapi najis, pakaian kita kering, terus kita duduk, itu tidak berpindah, tetap suci pakaian kita. Tapi kalau salah satu dari badan kita atau lantai kita yang basah, maka bisa berpindah. Jadi caranya seperti itu, ya. Jaryul ma'i, siramkan atau alirkan di atas lantai, maka lantai sudah menjadi suci. Pertanyaannya, air yang melewati najis hukmiyah tadi statusnya apa? Kan dialirkan, paham maksudnya? Kan sudah kering, saya alirkan di atasnya. Nah, air yang lewat itu statusnya apa? Suci apa najis? Itu statusnya air mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Makanya meskipun dilewatkan terus ke sana tetap aman. Gitu caranya. Bukan najis. Kalau ini najis dijalankan ke sana
jadi najis lagi. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo sebelum dilanjut. Ibu-ibu belum? Belum. Bapak-bapak? Belum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ini ibarah kitab dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab yang mengatakan kita harus mengulang. Kalau misalkan habis selesai sholat kok terkena najis, pendapat dalam mazhab Syafi'i. Yang berikutnya sholat jenazah tanpa wudhu, tadi sudah. Jadi intinya yang berhubungan dengan sholat, termasuk sholat jenazah, meskipun tidak ada rukuk, tidak ada sujudnya, maka tetap berwudhu, termasuk juga sujud tilawah dan sujud syukur. Kenapa sholat jenazah tidak pakai rukuk dan tidak pakai sujud? Kenapa? Ibu-ibu kira-kira kenapa? Sholat jenazah kok cuma berdiri, cuma 4 takbir, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Kira-kira pernah terpikir nggak di situ? Karena di depannya ada jenazah, khawatir apa? Muncul persepsi dari orang non muslim, loh orang Islam kok nyembah jenazah. Khawatir timbul persepsi seperti itu, makanya sholatnya beda. Ya, beda dengan sholatnya Abu Nawas. Sholat jenazah pakai ruku. Ya, Abu Nawas itu pernah sholat jenazah, kemudian habis itu ruku, habis itu sujud, habis itu tahiyat, habis itu salam. Lupa Abu Nawas itu kalau itu sholat jenazah, ditanya oleh sebelahnya, Abu Nawas kamu kok pakai rukuk, pakai sujud, pakai tahiyat, inilah sholat jenazah. Abu Nawas gak pengen kalah, cerdas Abu Nawas itu, langsung ngomong, loh ini jenazah ini dosanya wakeh, makanya tak kasih rukuk dan sujud. Nah itu gak bener kalau kayak gitu. Itu tetap ya, mau dosanya banyak mau dosanya sedikit, tetap yang namanya sholat jenazah 4 takbir. Pertanyaan lagi, sholat jenazah dianjurkan membaca doa iftitah apa enggak? Tidak. Kalau sholat wajib sunnah, kalau sholat sunnah sunnah, kalau sholat tarawih baca doa iftitah apa enggak? Biasanya tidak gitu ya, sunnah tapi biasanya nggak dibaca, kelamaan nih baca doa iftitah kalau sholat tarawih. Wong sholat tarawih 20 rakaat ya, kita kadang-kadang sih ngelihat imam ya, wah imamnya iki lama iki, nyari musola lain. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu sholat 2 rakaat kakinya bengkak, sampai-sampai Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah engkau kan seorang nabi, engkau kan seorang rasul, kenapa sholat hingga kakinya bengkak? Afala aku nu'abadan syakura, katanya Rasulullah, apakah salah, apakah nggak boleh kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Itu bentuk syukurnya Rasulullah, sholat 2 rakaat sampai kakinya bengkak. Nah, kalau kita lihat imamnya cepat baru ikut, itu pun saya ngambil 8 ya. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, yang ketiga adalah tempatnya suci. Watsalisu al-wuqufu ala makanin tahirin. Syarat yang ketiga adalah Kak muncul. Syarat yang ketiga adalah bertempat di tempat yang suci. Fala tasihhu salatu sahsin yulaki ba'du badanihi aw libasihi najasatun fi qiyamin aw qu'udin aw ruku'in aw sujudin. Maka tidak sah salatnya seseorang yang sebagian badan atau pakaiannya bertemu najis saat berdiri, duduk, rukuk atau sujud. Termasuk kalau kita membawa anak ke masjid yang biasanya pakai pampers,
terus kita kemudian gendong, sholat sambil gendong anak itu boleh, tapi pastikan anak yang kita gendong harus dalam keadaan suci. Pempesnya banyak, kencingnya, terus kita gendong, berarti kita itu bawa najis, batal sholat kita. Harus pastikan dulu, jangan sembarangan asal digendong. Anak yang kita gendong harus pastikan dalam keadaan suci. Nah, yang ketiga ini adalah kita harus bertempat di tempat yang suci. Maka tidak sah kalau misalkan kita berdiri, rukuk, sujud di tempat yang ada najisnya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang A'rabi bangkit menuju sisi atau pojok masjid, lalu kencing di tempat tersebut. Kemudian melihat hal itu, orang-orang berteriak menghardiknya. Rasulullah SAW menegur, biarkan dia menyelesaikan kencingnya. Seselesainya si A'rabi kencing, Rasulullah kemudian memerintahkan agar mengambil air 1 ember penuh lalu dituangkan di atas kencingnya. Itu menunjukkan bahwa tempat harus dalam keadaan suci. Dan ini juga menunjukkan caranya dakwah itu enggak langsung ada orang salah langsung dihardik, langsung diteriakin, enggak. Rasulullah caranya apa? Mungkin belum tahu, biarkan dulu sampai selesai, baru kemudian disiram, baru nanti dikasih tahu. Cara dakwah itu harusnya yang santun. Makanya dalam Al-Quran itu jelas, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak orang-orang itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jadi kita itu kan diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar harus dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai amar ma'ruf tapi dengan cara kemungkaran, nahi mungkar dengan cara yang mungkar, malah bisa menyebabkan timbul kemungkaran-kemungkaran baru, sehingga malah menyebabkan kerusakan-kerusakan baru. Makanya berkali-kali dulu pernah saya sampaikan, kalau mau berdakwah itu adalah dengan cara apa? Mengajar bukan menghajar, mencintai bukan mencaci maki, membina bukan menghina. Nah sekarang ini modelnya kayak gitu, beda faham, beda pendapat dengan dia, langsung dikatakan ini penduduk neraka, ini adalah termasuk orang yang sesat dan lain sebagainya. Enggak kayak gitu cara dakwahnya Nabi. Cara dakwahnya Nabi itu dengan akhlak, dengan cara yang baik. Bahkan kepada orang Yahudi, pengemis Yahudi yang di pojokan kota, yang mencaci maki beliau saja, Rasulullah ketika berdakwah ya dengan santun, yang pada akhirnya dalam ceritanya masuk Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ibu-ibu, bapak-bapak, belum? Belum, kita lanjut. Yang keempat adalah masuk waktu sholat. Warrabi'u al-ilmu bidukhulil waqti. Syarat yang keempat adalah mengetahui masuknya waktu atau menyangka masuk waktu berdasarkan dengan ijtihad. Jadi syarat sahnya sholat ya harus masuk waktu. Kalau mau sholat duhur, masuk waktu duhur. Asar ya masuk waktu asar. Jangan terlalu rajin. Jangan terlalu rajin, duhur belum masuk, jam 11 sudah sholat misalkan. Tidak bisa. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Makanya di sini muncul pembahasan tentang sholat di atas kendaraan. Sholat di atas kendaraan boleh apa enggak? Misalkan saya sholat duhur di atas kereta, keretanya ya pertama ngadep ke kiblat, habis itu belok ke utara, habis itu belok ke selatan, ya. Itu ngulang sholat atau tidak? Ngulang sholat atau tidak? Nabi pernah enggak sholat wajib di atas kendaraan? Nabi pernah sholat wajib di atas kendaraan apa enggak? Halo? Nah ini yang kita bahas. Coba kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apakah Nabi pernah sholat wajib di atas kendaraan?
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza arada al-faridah nazala fastaqbalal qiblah. Rasulullah mengerjakan salat di atas tunggangannya kemanapun menghadapnya, dan jika beliau hendak mengerjakan salat fardu, beliau turun kemudian salat dengan menghadap kiblat. Berarti Rasulullah yang salat di atas kendaraan itu salat apa? Salat sunnah. Kenapa? Disampaikan di sini kalau beliau mau sholat fardu, beliau turun dan menghadap ke kiblat. Satu. Hadis yang kedua, An Jabir ibni Abdullah anna Nabiyya kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi fa idza arada ay yusalli al maktubah nazala fastaqbala al qiblah. Nabi sholat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau mau sholat wajib, beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Berarti yang menghadap ke arah timur sholat apa? Sholat sunnah. Karena apa? Disampaikan di hadis ini ketika mau sholat wajib, beliau turun hadap kiblat. Hadis yang ketiga, Inna Rasulullah kana yutiru alal ba'ir. Sesungguhnya Rasulullah melaksanakan sholat witir di atas untanya. Sholat witir adalah sholat sunnah, dan sholat sunnah yang dilakukan di atas kendaraannya. Hadis yang berikutnya, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala rahilah yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qibala ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi sholatil maktubah. Aku melihat Rasulullah di atas hewan tunggangannya melakukan salat sunnah, memberi isyarat dengan kepala beliau ke arah mana saja hewan tunggangannya menghadap. Rasulullah tidak pernah melakukan seperti ini untuk sholat wajib. Ini yang paling jelas. Berarti kira-kira Rasulullah pernah nggak sholat wajib di atas kendaraan? Nggak pernah. Kalimat terakhir jelas. Yang dilakukan di atas kendaraan adalah sholat sunnah. Pertanyaannya, kalau kita haji umroh kan di pesawat, apakah harus turun? Ya mati, ya harus turun. Ya apa? Loh, Rasulullah nggak pernah sholat di atas kendaraan. Turun dulu, parkir misalkan ya, parkir, turun, naik lagi, nggak bisa. Lalu gimana sholatnya? Makanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu ada istilah namanya sholat lihurmatil wakti. Sholat untuk menghormat waktu. Sholat untuk menghormat waktu itu sholat yang dilakukan kalau seandainya tidak bisa memenuhi syarat dan rukunnya. Contoh, tidak bisa menghadap kiblat. Pesawat kita bisa belum memastikan itu menghadap kiblat atau belok atau lainnya. Makanya ketika kita posisi di dalam pesawat, yang kita lakukan adalah sholat lihurmatil wakti. Berdiri tidak bisa, duduk, padahal kita mampu berdiri. Menghadap kiblat kita nggak mungkin bisa, apalagi kita nggak ngerti arahnya kemana. Makanya kalau posisi di pesawat itu sholatnya lihurmatil wakti, atau di kereta sholat lihurmatil wakti kalau misalkan kita nggak tahu arahnya. Baru kalau misalkan kita selesai nyampe di tempat baru diulangi. Sholat lihurmatil wakti itu apa Ustadz? Untuk menghormat waktu. Maksudnya absen, ya Rob ini saya nggak bisa memenuhi syarat dan rukunnya, tapi saya absen sesuai dengan kemampuan saya. Lo kan sama-sama mengulangi, ya sudah nggak usah sholat saja, itu dosa. Kalau kayak gitu dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau absen dulu, enggak. Oh sudah, ada DP, DP absen. Tapi kalau wis nanti ayo sekalian, dosa, masuk kodok. Meskipun sama-sama kodok, cuma bedanya satunya sudah ngabsen, ya, sholat sesuai kemampuannya sehingga tidak berdosa. Kalau yang tadi melewatkan full sampai keluar. Itu kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Termasuk kalau misalkan kita dalam perjalanan gak bawa baju ganti dan baju kita najis, mampir di masjid gak ada mukena, gak ada sarung, gak ada baju ganti, bukan berarti kita gak sholat, gak bisa sholat, najis. Enggak, tetap sholat, tapi sholatnya lihurmatil wakti. Kenapa kok lihurmatil wakti? Tidak bisa memenuhi salah satu syarat atau rukunnya sholat. Nanti nyampe di rumah qadha diulangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Dan ini dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab oleh Al-Imam An-Nawawi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Boleh. Kalau kita semua harus kotor tadi, kasihan sekali nanti yang kondektor sama supir yang bus tadi. Tiap hari harus kotor sholatnya. Yang kedua, kita harus ngerti tadi ya. Ustaz dulu pernah menjelaskan pada saat kalau kita ada luka itu tadi yang kita bungkus jadi tidak bisa terkena air wudhu dan lain sebagainya, kita harus kotor itu. Apa itu sama dengan kondisi kita pada saat kita sakit? Apa itu harus difoto juga? Terus yang berikutnya adalah kalau kita mau mengkotorkan kerabat kita, tapi kondisi kita tidak bagus, maksudnya ya sedang sakit dan sebagainya, itu sebaiknya kita memang tetap mengkotorkan sholat yang ditinggalkan atau kita tunggu sampai kita sehat. Ya. Yang pertama adalah kalau misalkan harus qadha, kasihan kondektor dan sopir. Nah, kalau misalkan kondektor dan sopir bisa mampir di masjid, di mushola, jadi solusi tetap ada. Lah kalau pilot Ustadz, pilot itu enggak setiap hari, ada jadwalnya. Ya, paling sehari jadwalnya berapa kali, tinggal dikodok pelan-pelan. Ya, enggak perlu pas langsung harus sesegera mungkin. Karena itu adalah sebuah uzur, jadi ngodoknya itu tidak harus segera. Kalau kita meninggalkan sholat secara tanpa uzur, sengaja, itu yang wajib segera. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apakah seperti orang sakit termasuk kalau kita pakai pendapatnya mazhab Syafi'i? Kalau misalkan kita pakai infus, kita wudhu nggak bisa, ganti tayamum. Tayamum sempurna apa enggak kalau di infus? Gak sempurna. Itu sholatnya lihurmatil wakti. Nanti kalau sudah sehat, wes pelan-pelan aja. Waktu duhur 2 kali. Asal nggak usah pak hari itu, meskipun boleh, tapi biasanya pusing. Karena saya pernah tipes dan demam berdarah, ya sholatnya lihurmatil wakti. Habis sembuh, langsung saya kodoi semuanya, langsung pusing saya. Ya, makanya ya jangan langsung, boleh dicicil. Ya, misalkan hari ini, saya 4 hari ini sholat lihurmatil wakti, 4 hari sholatnya 2 kali. Kodok duhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, subuh lagi. Ustadz, kalau asar kodoknya setelah asar boleh nggak? Boleh kalau mengkodok. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak. Meskipun setelah subuh boleh kalau mengkodok. Yang ketiga, apa yang ketiga? Mengkodok sholatnya kerabat, pastikan yang kita kodokkan itu sudah meninggal. Tapi kalau belum meninggal nggak bisa, itu tanggung jawab masing-masing. Karena sholat itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Maka kalau misalkan ada orang meninggal, seperti pembahasan saya sebelum-sebelumnya, ada 3 pendapat. Yang satu, tidak perlu dikodok dan tidak perlu fidyah. Pendapat pertama, kan kasihan tapi kalau kita ya nanti tanggung jawab sendiri masalahnya di hadapan Allah itu. Yang kedua, seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Subki yang mengatakan dikodokkan oleh keluarganya. Ya, misalkan punya anak 5, wis bahagia ya. Iki seminggu kamu sholat duhur ya, ini asar, maghrib, isya, boleh. Ustadz, ini kondisi saya sakit. Ya sudah, nanti aja kalau kita sudah sembuh. Ustadz, malas untuk ngodok. Ya pakai pendapat yang ketiga. Sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan boleh dibayarkan setiap sholat yang ditinggal dengan fidyah 6,75 on. Ya tinggal pilih mana. Yang penting ada sesuatu yang kita lakukan untuk kerabat kita yang sudah meninggal, supaya tidak berat nanti bebannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Kayaknya sudah tidak ada.
dan mudah-mudahan tidak ada. Karena sudah tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada? Oh no, ya wis, monggo. Dua tema saja. Boleh. Yang kuburan antara demo dengan kubur watok ya tadi. Demo Dengan kubur watok. Demo yang sekarang terjadi ya. Kalau menurut saya, kita sama-sama pernah mahasiswa dan sudah delapan dan yang sebagainya kita akan demo bahwa kalau menurut saya demo itu termasuk salah satu wujud dari kubur watok kita. Tapi yang jadi sampai sekarang saya tidak suka, mungkin tidak setuju ada pendapat bahwa kiai-kiai kita, kiai-kiai NU itu dari dulu banyak yang mengatakan kita harus taat sama pemerintah. Selama kita tidak dihalangi untuk sholat, kita tidak boleh demo. Saya pernah dengar itu dari beberapa ya ini ngomongnya seperti itu. Tapi kenyataannya bahwa ya kita juga cukup kecewa ketika kita seperti ini, bahwa kita punya, saya memang bukan ada punya satu NU, tapi kita ada wakil NU di Kementerian Agama juga tersangka sekarang. Kita punya bupati juga masuk sekarang. Kita punya gubernur akan segera masuk sebentar lagi. Ya, kalau dengan pendapat seperti itu kan, apa sebaiknya kita memang harus demo supaya mereka sadar bahwa KPSMN itu gak benar ya. Menurut Ustaz gimana? Demo itu kan memang sudah ada wadahnya, cuma ada aturannya di negara kita. Boleh-boleh saja demo karena memang boleh negara demokrasi untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasinya dan lain sebagainya. Cuma ada aturan di negara kita, kalau sampai melakukan kerusakan-kerusakan, bakar, jarah rumahnya orang, nyolong dan lain sebagainya, itu hukumnya haram. Dan setiap ormas itu ada cara dakwahnya masing-masing. Gak boleh ormas yang punya cara dakwah seperti ini harus niru ormas lain yang cara dakwahnya seperti itu. Memang sahabat Nabi saja beda-beda, ada yang kenceng. Apakah harus kenceng semuanya seperti Umar bin Khattab? Ya gak bisa. Ada yang pemalu seperti Utsman bin Affan. Apakah Umar bin Khattab harus pemalu? Ya gak bisa. Ada yang lemah lembut seperti Abu Bakar. Apakah Umar bin Khattab harus lemah lembut seperti Abu Bakar dan Abu Bakar harus kenceng seperti Umar bin Khattab? Gak bisa. Setiap ormas, setiap ini dan lain sebagainya itu punya dakwah, cara dakwah sendiri-sendiri. Mungkin yang sebelah ada dengan cara dakwah dengan turun ke jalan, kemudian berorasi, boleh, yang penting ikuti aturan. Satu. Yang kedua, ada yang cara dakwahnya lewat mendekati pemerintah, bukan menjilat, tapi memang sengaja mendekati pemerintah supaya apa? Sambil ngimbangi. Bukan berarti mereka nggak berdakwah di situ, karena memang suaranya masih kalah dengan orang-orang yang mungkin beraliran yang ini, cuma masih kalah gitu loh cara dakwahnya. Seperti Soekarno misalkan, ketika kemerdekaan apakah langsung turun menyerang? Enggak kan, deket lewat dalam, tapi pada akhirnya bisa memproklamasikan kemerdekaan. Begitu juga dengan NU. NU itu bukan berarti melarang, silahkan, yang penting dengan cara-cara yang benar. Wong kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, Nabi Musa dan Harun ketika berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun itu siapa? Raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu pun disuruh katakan dengan cara yang baik. Allah mengatakan seperti itu kepada raja yang mengaku sebagai Tuhan. Pemerintah kita mengaku sebagai Tuhan benda? Enggak, belum sampai. Enggak ada pemerintah kita yang sampai mengatakan aku Tuhan yang maha tinggi. Wong Fir'aun aja yang mengaku Tuhan yang maha tinggi. Nabi Musa dan Harun disuruh dengan cara yang baik. Nah, cara dakwahnya NU tidak seperti yang langsung turun ke jalan, enggak, tapi lewat dalam yang mungkin masih belum berhasil. Itu caranya masih belum, berarti pas langsung cara lewat dalam harus berhasil langsung, ya belum. Orang-orangnya mungkin dari dalamnya kurang.
Ya kita doakan. Lah kita kalau misalkan saya NU Ustaz tapi saya pengen turun, boleh gak apa-apa. Tapi apa? Syaratnya penuhi aturannya. Kalau sudah jam 5 harus selesai, selesai. Gak usah diambil manfaat untuk menjarah rumahnya orang. Itu yang gak boleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya dakwahnya lewat mana? Ya kalau saya lewat gini aja, ya tinggal ngingatnya, ojo jarah rumahnya wong, ngono ae. Ya. Wes. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.